Satu minggu kemarin menjadi minggu yang cukup menegangkan buat para holder saham BBRI. Gimana enggak? Saham blue chip perbankan terkuat favorit satu ini turun hampir 10% dalam waktu 2 hari perdagangan. Usul punya usul, ternyata penurunan ini dikarenakan JP Morgan melakukan downgrade penilaian dari overweight menjadi netral terhadap saham BBRI. Adapun alasan downgrade ini dikarenakan harga saham BBRI sudah mencapai target mereka nih di Rp5.500 per lembar saham dan juga belum ada katalis positif jangka pendek. Bisa dilihat, transaksi asing di saham BBRI ini dalam waktu 1 minggu kemarin mencapai negatif hampir 4 triliun rupiah. Nah, dengan adanya sentimen kurang mengenakan ini, apakah penurunan harga saham BBRI sebenarnya merupakan kesempatan atau udah nggak ada harapan lagi nih? Gimana kondisi kinerja keuangan terakhirnya? Dan apakah masih ada potensi buat rebound lagi harga sahamnya? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental sejak tahun 2018 dan udah sering profit 40% plus juga sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasaan waktu profit tanpa harus mantengin grafik saham setiap hari. Jadi style ini cocok banget nih buat saya atau kalian juga yang sambil punya kerjaan lain. Nah, di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham BBRI. Update kuartal 2 tahun 2024. Apakah saat ini adalah kesempatan buat koleksi sahamnya dan punya potensi kenaikan sampai harga berapa nih? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham BBRI. Buat analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, untuk detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham BBRI dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu BBRI. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data-data fundamental inti penting dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang terakhir di laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024. Dan untuk versi yang terakhirnya ada 2 versi lagi nih. Ada yang versi last quarter-nya aja, yaitu sampai bulan Juli ya, kuartal 2 tahun 2024. Dan juga ada versi yang disetahunkannya. Dan semua angka-angka di sini sudah dalam miliar rupiah semua. Jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita langsung aja ya. Kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi si BBRI. Gimana nih update yang terakhirnya? Apakah masih menarik? Kita mulai dari sekilas profil perusahaannya dulu. Kode sahamnya BBRI, nama perusahaannya Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Angka kapitalisasi pasar ya, per video ini dibuat di tanggal 29 September, ada di angka 765 triliun rupiah. Nah, seperti yang kita tahu ya, BBRI ini kan saham perbankan nomor 1 BUMN ya di Indonesia. Jadi memang untuk angka kapitalisasi pasar di sini tergolong yang gede banget dan tergolong saham blue chip nih. Untuk sektornya sendiri masuk ke IDX Finance dan subsektornya adalah perbankan. Untuk tahun IPO sendiri sejak tahun 2023 dan harga sahamnya saat ini ada di angka Rp5.100 per lembar sahamnya. Nah, jadi seperti ini sekilas profil perusahaannya. Sekarang kita bakal coba bedah fundamental lewat laporan yang pertama dulu. Kita bakal coba cek gimana kinerja laba ruginya. Nah, yang pertama di sini ada penjualan ya, sales atau revenue. Kita bisa lihat kinerja selama 10 tahun terakhir angkanya naik terus ya. Kecuali memang tahun 2020 ya, kita paham lah ada pandemi COVID waktu itu. Nah, tapi kalau kita perhatikan 2 tahun terakhir ya, tahun 2023 dan tahun 2024 yang versi disetahunkan, ada potensi kenaikan sebesar 9,13% nih. Dari 188 triliun menjadi 205 triliun di akhir tahun 2024 nanti. Kalau kinerjanya bisa sama ya, sampai update kuartal 2 ini. Nah, buat perusahaan yang sudah besar dan mature ya, seperti BBRI, bisa growth hampir double digit itu merupakan suatu hal yang bagus banget. Apalagi di sini kita bisa lihat angka CAGR-nya itu sudah mencapai 10,23% ya. Nah, angka CAGR ini adalah kalau dalam 10 tahun terakhir kita rata-ratakan growth-nya ya, dari 85 triliun menjadi 205, ya berarti kurang lebih 10,23% nih selama 10 tahun terakhir. Nah, sekilas kita lihat dari sini sih sebenarnya dari sisi revenue nggak ada masalah sama sekali ya. Apalagi kemarin dari sentimen global juga punya isu yang menarik nih, yaitu terkait dengan penurunan suku bunga. Nah, dalam jangka panjang, efektif dari penurunan suku bunga ini bakal menguntungkan buat perusahaan ya, terutama perbankan. Nah, jadi sebenarnya dari sisi besarnya pun juga sebenarnya masih menarik ya buat perbankan, apalagi penurunan suku bunga ini tuh baru dimulai. Nah, oke, ini dari sisi penjualannya atau sales revenue. Sekarang kita lanjut ke pecahannya, yaitu laba kotor.
Nah, untuk angka laba kotornya, kalau kita perhatikan angkanya sama ya, kayak revenue. Kenapa? Karena memang untuk saham sektor keuangan ya, atau perbankan, dia kan tidak punya beban bahan baku. Jadi, karena formula laba kotor itu adalah penjualan dikurangi dengan beban bahan baku, sedangkan beban bakunya 0, maka angkanya sama. Jadi, untuk laba kotor sama ya, angkanya kita bisa skip dulu, lanjut ke bagian laba usaha nih. Nah, di sini baru mulai ada beda ya. Nah, untuk laba usaha, di sini kita bisa lihat untuk tahun 2024 ada potensi kenaikan yang cukup rendah ya, cuma 0,34% kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, rendahnya laba usaha ini itu artinya ada peningkatan beban operasional ya. Jadi meskipun tadi revenue meningkat, tapi kalau beban operasional bertambah yang tentu pada akhirnya akan menggerus laba perusahaan. Nah, meskipun nanti di akhir tahun 2024 berpotensi buat all time high ya laba usahanya, tapi growth-nya ternyata nggak sekencang CAGR-nya ya, dan tergolong cukup jauh juga. Nah, kita lanjut dulu ya ke bagian yang investor paling suka nih, yaitu terkait dengan laba bersih atau net profit. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir sebenarnya kondisinya lebih trennya naik ya. Tapi untuk tahun terakhir ternyata punya potensi negatif nih, di minus 1,16%. Dari tahun 2023 di angka 60 triliunan, di tahun 2024 berpotensinya sedikit turun nih ke 59,4 triliun untuk laba bersihnya. Nah, menurut saya sih cukup disayangkan ya buat saham BBRI ini. Mungkin nanti di akhir tahun 2024 kinerjanya nggak jauh-jauh dari angka all-time high-nya. Dan mungkin hal ini juga ya yang menjadi alasan JP Morgan tadi nih. Belum adanya sentimen positif dalam jangka pendek. Sekilas kalau kita lihat di sini memang untuk jangka pendek ya, sampai akhir tahun 2024 masih terlihat belum menarik nih. Potensinya lebih turun dibanding all time high. Jadi kayaknya bakal susah untuk BBRI ini balik di all time high sampai akhir tahun 2024. Nah, meskipun begitu, apakah alasan tadi doang cukup buat kita nggak melirik lagi saham BBRI? Ntar kita coba lanjut lagi ya, sampai ke bagian valuasi di belakang. Kita lanjut dulu sekarang ke beban bunga atau keuangan. Nah, karena kebetulan BBRI ini adalah perbankan ya, jadi tentunya dia nggak punya beban keuangan. Jadi sini kita skip, kita coba lihat lagi ke bagian EPS-nya ya. Kita bisa lihat tren selama 4 tahun terakhir untuk setiap kuartalnya. Nah, di sini kita bisa lihat hal yang menarik ya, di mana memang untuk kinerja kuartal 2 biasanya lebih rendah nih dibandingkan dengan kinerja kuartal 1-nya dari beberapa tahun terakhir. Kecuali tahun 2022 ya, sedikit naik di sini. Dan untuk angka kuartal 3-nya biasanya lebih better nih dibandingkan dengan angka kuartal 2-nya. Di sini 93 ke 97, 84 ke 96, dan dari sini 38 ke 56. Maka untuk kuartal 3 nanti, kemungkinan besar juga akan seperti itu nih. Akan lebih tinggi angkanya dari 92 buat EPS-nya. Nah, kalau lihat grafik seperti ini, menurut saya sih masih cukup menarik ya buat kita terus pantau nih BBRI di update-update kuartal berikutnya. Nah, oke, jadi seperti ini ya sekilas kinerja keuangan untuk laporan laba ruginya BBRI. Sebenarnya sih kalau kita lihat cukup masih menarik ya, untuk bagian penjualannya masih meningkat, tapi sayangnya buat laba bersih ada potensi sedikit turun nih. Dan potensi turunnya ini yang biasanya direspon berlebihan ya sama para investor. Kalau kinerjanya kurang lebih sama ya dengan kinerja tahun lalu, ya berarti kan kemungkinan besar dividennya juga kurang lebih sama nih. Cuman memang biasanya market itu suka berlebihan ya menanggapinya, jual sahamnya terlalu banyak. Jadi bisa harganya jatuh lumayan dalam, menimbulkan blessing in disguise. Nah, laba rugi udah, sekarang kita bakal coba lihat gimana dengan kondisi neracanya nih. Apakah sehat juga BBRI di update yang terakhirnya? Nah, untuk laporan neraca yang pertama ada total aset. Kita juga bisa lihat ya, selama 10 tahun terakhir juga trennya naik terus. Per update kuartal 2, dia sudah naik 0,63% nih. Tergolong memang masih kecil ya kalau kita bandingkan dengan CAGR-nya yang bahkan 9,4%-an. Nah, lanjut ke pecahan selanjutnya ada aset lancar, tapi karena BBRI ini adalah sektor perbankan ya, mereka tidak memecah asetnya menjadi lancar dan tidak lancar. Jadi kita coba skip. Kita lanjut lihat ke bagian hutang ya, atau liabilitasnya. Nah, buat angka liabilitas di sini ada peningkatan ya, sebesar 1,04% nih dibandingkan dengan Desember tahun 2023. Nah, peningkatan angka liabilitas buat sektor perbankan ini merupakan hal yang bagus ya. Ini artinya, pertama nih, orang-orang yang percaya sama BRI buat jadi nasabahnya, taruh duit di sana. Lanjut lagi untuk pecahannya jangka pendek dan jangka panjang, karena perbankan mereka tidak memecah ya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Maka sekarang kita bakal coba lihat ya dari sisi permodalannya atau ekuitasnya. Nah, ternyata di sini kalau kita lihat ya, untuk ekuitasnya ada penurunan nih dari tahun 2023 ke tahun 2024, minus 1,76%. Nah, ternyata sentimen negatifnya nggak cuma datang dari sisi laba bersihnya yang berpotensi sedikit turun nih, tapi ternyata dari sisi modal juga ada mengalami penurunan. Nah, lanjut lagi, sekarang kita bakal lihat dari sisi komposisi kas perusahaan ya. Nah, untuk tahun terakhir, di sini ada penurunan nih sebesar minus 27,65% uang kas perusahaan. Nah, kalau kita lihat angka yang tahun terakhir ini merupakan all-time low-nya ya dari semenjak 10 tahun terakhir. Nah, menurut saya bisa jadi perhatian juga ya, karena namanya bisnis perbankan kan nggak boleh punya uang kas yang terlalu kecil. Jangan sampai nasabah ketika mau tarik uang, ternyata uangnya nggak cukup nih karena punya uang kasnya terlalu sedikit. Nah, kita lanjut ke bagian poin selanjutnya terkait dengan angka piutang lancar. Nah, untuk piutang lancarnya di sini mengalami peningkatan ya sebesar 5,92%, bagus. Dan untuk angka persediaan lancar
besarnya karena dia saham perbankan, mereka tidak punya persediaan ya, karena persediaannya dalam bentuk uang kas. Nah, kita lanjut lagi gimana dengan angka atau tren book value per share-nya atau nilai bukunya. Nah, dari tahun 2016 di sini kita bisa lihat ada drop yang cukup signifikan. Ini dikarenakan adanya stock split ya, jadi bukan karena kinerjanya menurun. Dan kalau kita lihat angkanya 2 tahun terakhir, ternyata di sini juga negatif ya, minus 1,76% untuk data nilai bukunya. Nah, lanjut sekarang kita bakal coba lihat dari sisi dividennya, ya tentunya BBRI ini rutin membaikkan dividen ya. Selama 10 tahun terakhir nggak pernah bolong ya, terus membaikkan dividen. Nah, untuk dividen tutup buku terakhir ya, di tahun 2023 yang dibagikan, ternyata ada minus 36,87% nih. Yang tentunya juga bakal sangat disayangkan ya buat teman-teman dividen hunter. Nah, oke, jadi seperti ini ya, update kinerja laporan neraca BBRI. Ternyata ada hal yang kurang baik juga ya, seperti tadi ekuitasnya ada minus. Sekarang kita bakal coba lihat dari sisi laporan yang ketiga ya, yaitu arus kas gimana nih, apakah sehat juga untuk BBRI ini. Nah, untuk laporan arus kas yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi ya, atau CFO. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya dominan positif, tapi 2 tahun terakhir angkanya negatif nih. Nah, untuk angka CFO ini sebenarnya harapan kita angkanya positif ya. Karena kalau angkanya positif, itu tandanya duit lebih banyak masuk ke perusahaan nih, dibandingkan yang keluar. Sebagai pemilik perusahaan kan kita pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Nah, kalau kita lihat angkanya negatif seperti ini, ya sebenarnya ini mengkonfirmasi yang tadi ya, makanya ekuitasnya bisa negatif, karena duitnya lebih banyak yang keluar. Lanjut ke poin yang kedua ya, ada arus kas dari aktivitas investasi nih. Nah, buat arus kas dari aktivitas investasi, kita harapannya angkanya negatif. Dan kita bisa lihat untuk BBRI memang dominan negatif ya selama 10 tahun terakhir. Jadi untuk CFI-nya nggak ada masalah. Lanjut lagi gimana dengan CFF-nya ya. Untuk CFF kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya juga dominan negatif nih. Dan ini juga merupakan hal yang bagus. Karena kalau angkanya dominan negatif, itu berarti tandanya perusahaan lebih banyak lunasin hutang ya dibandingkan nambahin. Atau mungkin perusahaan bagi dividen. Dia akan dicatat negatif di CFF ini. Nah, seperti ini untuk laporan arus kasnya ya. CFO-nya agak kurang baik, tapi untuk CFI dan CFF-nya tergolong cukup oke. Sekarang kita bakal evaluasi gimana kondisi rasio keuangannya. Nah, untuk rasio keuangan, yang pertama kita bisa lihat dari sisi profitability margin. Yang hitam adalah margin laba kotor ya, atau gross profit margin. Yang tengah adalah operating profit margin, dan yang paling bawah adalah net profit marginnya. Seperti yang tadi dijelaskan di awal ya, kalau gross profit perusahaan itu kan sama dengan revenue, makanya di sini angkanya 100% semua. Kita bisa fokus ke dua garis yang di bawah ini. Selama 3 tahun terakhir, ternyata ada mengalami penurunan kinerja ya, dari 40, 41 ke 38 buat OPM-nya. Dari 32, 32, dan sekarang ke 29 nih buat net profit marginnya. Nah, karena memang kita lihat kinerjanya menurun ya, makanya untuk saham BBRI ini belakangan suka kalah sama perbankan yang lainnya. Lanjut lagi untuk rasio keuangan ada ROE ya, atau return on equity. Di sini kita bisa lihat angkanya untuk tahun terakhirnya ada peningkatan sedikit aja nih, dari 19,3 ke 19,4%. Buat angka rata-rata 10 tahunannya di 16% dan 5 tahunannya di 15%, jadi angka sekarang sebenarnya ada di atas rata-ratanya. Nah, apakah bagus? Sebenarnya bagus banget ya, buat perusahaan yang sudah besar bisa punya ROE hampir menyentuh 20%. Jadi memang bisnisnya BBRI ini profitable. Lanjut kita lihat untuk rasio hutang ya. Selama 10 tahun terakhir kita bisa lihat trennya seperti ini. Untuk posisi terakhir ada peningkatan ya, dari 5,29 ke 5,45. Nah, peningkatan rasio hutang ini bagus ya buat saham perbankan, ya berarti ada penambahan nasabah. Cuman agak disayangkan ya, angkanya itu turun cukup jauh dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Nah, kita lanjut ke rasio selanjutnya. Di bawah juga ada angka cash ratio ya, tapi di sini nggak ada. Untuk alasannya kenapa nggak ada, karena BBRI nggak punya hutang jangka pendek ya, sama juga kayak current ratio dan quick ratio-nya. Kemudian rasio untuk membayarkan hutang berbunga juga nggak ada karena BBRI ini merupakan perbankan, tidak punya hutang berbunga. Jadi kita skip langsung ke dividen yield-nya nih. Nah, buat angka dividen yield-nya selama 10 tahun terakhir ternyata memang di kisaran 3-4% ya. Untuk tahun 2022 dia agak anomali sendiri mencapai 7,5%. Nah, jadi mungkin karena kesannya ini terlihat turun, maka market shock ya, jadi jual saham BBRI juga. Nah, oke. Jadi sampai sejauh ini kita udah analisa lengkap ya soal fundamental BBRI ini. Memang untuk tahun 2024 ini kelihatannya bukan tahun yang bagus buat BBRI. Nah, setelah kita udah evaluasi kinerja fundamentalnya, tentu pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga saham sekarang tergolong under value, murah, harganya wajar, atau sudah kemahalan nih? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat rasio valuasi ya. Ada juga di sini nih, kita bakal coba bahas. Nah, untuk rasio valuasi yang pertama kita bisa lihat dari sisi rasio valuasi PBV ya, atau price to book value. Kita bisa lihat trennya selama 10 tahun terakhir, posisi terakhir ada di angka 2,5 kalinya. Nah, secara umum untuk angka PBV dikatakan wajar kalau di angka 1 ya, tapi untuk saham blue chip seperti BBRI, kita bisa meng-compare dengan kinerja 5 tahunannya nih. Nah, di sini ada dua strategi ya, membandingkan dengan kinerja 5 tahunan dan membandingkan dengan angka fair di angka 1. Nah, buat BBRI akan cocok pakai strategi yang ini, kita bakal coba baca. Rata-rata PBV perusahaan selama 5 tahun terakhir ada di angka 2,49, sekarang ada di 2,50. Jadi untuk harga saham saat ini menurut PBV tergolong fair value ya, harga wajar.
dan punya potensi turun sebesar minus 0,4%. Harga wajarnya di Rp5.077 kalau menurut rasio PBV. Nah, jadi untuk saham BBRI ini menurut rasio PBV sebenarnya sekarang udah harga wajar aja, nggak kemahalan dan nggak kemurahan. Lanjut kita akan coba bandingkan ke rasio valuasi yang kedua ya, yaitu price to earning ratio atau PE ratio. Kita bisa lihat angkanya selama 10 tahun terakhir, posisi sekarang ada di 12,88. Nah, untuk metode perhitungannya juga sama ya. Untuk BBRI akan cocok pakai strategi membandingkan 5 tahun terakhirnya, dan ternyata untuk kesimpulannya tergolong slightly undervalue ya, sedikit undervalue nih. Dengan rata-rata 5 tahunannya di angka 17, jadi dia punya potensi gain sebesar 33% dengan target harga jual di 6.700-an. Tapi kalau kita perhatikan ya, di sini kan angka 5 tahun terakhirnya itu mencakup yang anomali ya di tahun 2020. Kalau misalnya ini kita kecualikan, maka mungkin sebenarnya rata-ratanya ada di angka kisaran 12 sampai 16 nih, yang mungkin di kisaran 14 juga. Nah, kalau di kisaran angka 14, maka 12 ke 14 itu kan kurang lebih naiknya 20% ya. Jadi sebenarnya juga slightly undervalue, tapi nggak setinggi ini. Nah, buat saya pribadi, kalau disuruh ngambil kesimpulan ya, buat saham BBRI ini saat ini harganya sih sudah wajar-wajar aja. Nggak bisa dibilang murah, dan juga nggak bisa dibilang mahal. Apakah layak buat dilirik sahamnya? Ya tergantung dengan style investasi teman-teman ya. Kalau menurut Warren Buffett kan dia bilang ya, mendingan beli perusahaan bagus di harga yang biasa-biasa aja dibandingkan beli perusahaan biasa-biasa di harga yang bagus. Jadi kalau teman-teman yang sangat long term ya, BBRI ini masih menurut saya cukup layak buat dilirik. Tapi kalau teman-teman style investasinya itu cukup mid term aja ya, kisaran 2-3 tahun, menurut saya untuk BBRI ini sih masih kurang undervalue. Potensi naiknya masih ada ya, karena ada kebijakan suku bunga yang sudah mulai turun, tapi tentunya kita nggak bisa mengharapkan kenaikan yang sampai multi-bagger ya di saham blue chip seperti BBRI ini. Jadi BBRI ini menurut saya lebih saham yang defensif ya, lebih cocok buat yang jangka panjang dan nikmatin dividennya. Nah oke, tentunya seperti biasa saya disclaimer dulu ya. Tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham nih. Jadi di sini saya hanya pure ya men-sharingkan teman-teman yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham BBRI versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDV-nya, saat ini RDV kuartal 2 2024 sudah ada 800-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu gratis, download aja langsung di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Nah, buat teman-teman yang pesan, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan emitennya. Info lebih lengkapnya lagi bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya-tanya, juga bisa nih ke admin via DM IG di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini, kemungkinan besar kalian juga bakal suka video lainnya di channel ini. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.